Selamat malam Bu Rina. Selamat malam Bu. Selamat malam Bu Reni. Katanya Ibu Rina hari ini akan mengadakan coaching bersama Bu Okta ya. Benar Bu. Ya, jadi saya diminta jadi pengamatnya. Nah, ini Bu Rina. Iya Bu. Di sini saya ada menyediakan rubrik penilaian coaching antara Ibu Rina dengan Ibu Okta, di mana saya menggunakan rentang penilaian 1 sampai 4. Untuk ketepatan setiap langkah coaching nanti ia menggunakan alur Tirta serta dengan menggunakan rasa. Untuk nilai maksimalnya nanti akan saya ambil 4 ya. Iya Bu Reni. Ya, saya mau tahu Bu, apa kompetensi yang Ibu Rina kembangkan pada coachingnya malam ini? Baik Bu Reni, untuk malam ini proses coachingnya saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, lalu kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Rina yang ingin diobservasi? Secara spesifik Bu, saya maunya itu kompetensi kehadiran penuh. Saya ingin kehadiran penuh ya Bu. Oh iya. Menurut Ibu Rina, apa nih indikator ketercapaian dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang mendengarkan dengan rasa yang ingin dikembangkan? Pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan terbuka Bu, sehingga dapat menggali ide-ide yang ada di coachingnya nanti. Dan yang kedua, mengeluarkan atau mencari potensi-potensi yang ada di coaching saya nanti Bu. Oh, baiklah Bu. Sekarang silahkan Bu Rina melaksanakan coaching dengan Bu Okta, dan sementara itu berlangsung nanti saya akan melakukan observasi prosesnya Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Reni atas waktunya. Maka saya akan memulai proses coaching saya dengan Ibu Okta. Selamat malam Ibu Okta, apa kabar? Selamat malam Bu Rina, kabar baik. Katanya Ibu ada yang mau dibicarakan dengan saya ya Bu ya. Apa yang mau Ibu Okta bicarakan? Ya Ibu Rina, begini Bu, saya kan pendamping ekskul Bu di sekolah saya di SMP 4. Jadi saya mau ekskul paskibra ini ada peningkatan kualitas Bu, yang lebih baik lagi daripada yang sekarang Bu. Memang kalau dilihat untuk saat ini sudah bagus, tapi saya mau ada hal yang lebih lagi Bu, selain yang ada saat ini Bu. Oke, sebelumnya ya, lebih lanjut saya mau dengar nih, apa saja yang Ibu Okta harapkan dari pembicaraan kita pada malam hari ini Bu? Iya Bu, yang pasti yang saya harapkan sih, saya itu ingin menemukan solusi Bu, masukan
yang terbaik untuk bisa meningkatkan kualitas kegiatan ekskul paskibra yang ada di sekolah saya, Bu, agar bisa lebih baik lagi dari saat ini, Bu. Oh iya iya iya. Oh begitu Bu ya, saya paham jadinya ya. Suatu pemikiran yang sangat baik dan luar biasa untuk kemajuan kegiatan ekskul ya Bu ya. Dan itu pun di sekolah Ibu ya. Apalagi untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang ekstrakurikuler, secara khusus di bidang paskibraka. Ya, kalau dipikir-pikir ya, idealnya menurut Ibu kompetensi siswa itu, siswa dalam bidang ekskul paskibraka itu yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas itu yang seperti apa contohnya Bu? Menurut saya sih idealnya itu kompetensi siswa dalam bidang ekskul paski yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas, Bu. Contohnya kualitas yang diharapkan itu adanya anggota yang memang setiap tahun ajaran itu bertambah, Bu. Yang Iya. kedua, bisa dipikirkan misalnya mengadakan latihan secara rutin seminggu sekali, atau bisa juga mengadakan latihan persahabatan di sekolah lain. Terus meningkatkan kedisiplinan bisa juga. Terus yang paling penting itu mendatangkan pelatih, Bu, pelatih yang profesional, sehingga bisa mengikuti kegiatan atau event-event lomba, Bu. Itu sih yang saya pikirkan, Bu. Jadi dari poin-poin yang saya sampaikan, memang ada yang sudah dilaksanakan, Bu. Ada yang sudah dilaksanakan, tetapi ada yang saya rasa perlu dilaksanakan, Bu, yaitu mengadakan latihan, Bu, latihan persahabatan dengan sekolah lain, Bu, dan mendatangkan pelatih yang profesional sehingga ketika mengikuti event-event atau lomba bisa mendapatkan peringkat yang baik, Bu, seperti itu. Saya rasa itu penting sih, Bu, menjadikan ekskul paski itu ekskul yang berkualitas, Bu. Ya luar biasa sekali ya Bu keinginan Ibu Seperti itu. itu, Bu Lina. Iya. Jadi apa yang Ibu harapkan itu sangat luar biasa ya Bu. Jarang-jarang seperti Ibu nih ya. Nah, oke, apakah sejauh ini Ibu Okta bisa menilai jika dari level 1 sampai 10 itu bagaimana ukuran kemampuan kualitas kegiatan ekskul paskibrakanya ya Bu ya yang di sekolah Ibu itu, dan perlu level berapa supaya bisa maksimal seperti itu Bu? Ya, terima kasih, Bu. Kalau saya lihat sih, kalau saat ini levelnya itu tingkat 8, Bu. Jadi kalau dalam poin itu kan tertinggi 10 ya, seperti Bu bilang tadi. Jadi saya pengennya itu level 10, Bu. Karena sangat luar biasa ketika bisa mencapai 10, berarti penyaluran minat bakat siswa itu luar biasa ya, Bu ya. Itu, Bu, Iya. yang saya harapkan, Bu. Wah, kalau begitu saya pikir ya di level 8 aja sudah sempurna ya bagi saya ya. Dan itu level 10 lebih baik lagi. Baik ya. Gini. Luar biasa ya Ibu semangatnya itu untuk muridnya. Terus kira-kira nih ya, apa potensi yang bisa Ibu manfaatkan supaya murid itu atau murid Ibu tersebut bisa mencapai level 10? Ya. Ya, Bu. Kalau menurut saya sih, saya melihat kemampuan murid saya, potensi mereka, saya pengen menggali, Bu, menggali pengalaman baru yang berbasiskan kompetensi kepemimpinan dan tanggung jawab, Bu, yang mana ini sudah dimiliki serta kemampuan kerjasama sehingga bisa digunakan untuk mengadakan kegiatan latihan paskibra persahabatan tadi. Terus kemudian ketika mereka memiliki kompetensi itu, kemampuan itu, mereka juga bisa mengikuti kegiatan lomba antar sekolah, dan juga terakhir kami mungkin saya sebagai pendamping dan siswa saya sebagai siswa yang ikut paski, kami boleh mengundang pelatih, Bu, untuk bisa melatih mereka. Mungkin contohnya pelatih dari Kodim lah, Bu, dari Buntok, Bu. Oh iya. Jadi itu sudah masuk ke dalam pemikiran Ibu ya. Jadi
Iya, Bu. Menurut bayangan saya, Ibu ini sudah luar biasa perencanaannya. Jadi, Iya, Bu. barangkali ya, Ibu Okta nanti bisa mempunyai teman atau rekan yang bisa dibawa berkolaborasi, Bu, dalam menjelaskannya nanti, Bu, ya. Apakah ada rekan atau teman sejawat yang bisa membantu Ibu untuk berkolaborasi menjelaskan semuanya ini atau rancangan-rancangan Ibu tadi, rencana-rencananya? Iya, Bu. Untuk saat ini sih ada, Bu. Yang pertama itu rekan saya pendamping ekskul yang kebetulan dia koordinatornya itu ada Ibu Aru. Terus mungkin nanti saya bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah, wakil, terus juga OSIS, dan yang paling penting rekan profesional, Bu. Contohnya yang saya bilang tadi dari pihak Kodim tadi, Bu. Mungkin saat ini itu ide saya, Bu, pada mereka, Bu. Ya, ide yang sangat menarik, Bu. Nah, sekaligus ya, Bu, kolaborasi dua sekolah yang luar biasa ya, Bu, ya. Menurut Ibu, apakah Ibu yakin bisa berjalan dengan baik apabila mengurus dua lembaga seperti itu? Bagaimana menurut Ibu? Iya, Bu. Yang pasti. Kalau saya sih orangnya optimis, Bu. Jadi untuk mencobanya saya harus optimis. Saya harus meyakinkan diri saya sendiri. Karena saya yakin, Bu, sekolah itu memberikan kesempatan bagi murid untuk bisa memperoleh pengalaman baru yang berkualitas, Bu. Tentunya dapat diimplementasikan di sekolah. Dan saya juga yakin kedua belah pihak sekolah pasti memberikan dukungan, apalagi ini masukan atau sebuah ide yang menyukseskan kegiatan program, Bu, program dari OSIS, Bu, kegiatan persahabatan di tahun ini, Bu. Iya, boleh sekali nih. Ya, kira-kira kapan nih Ibu mulai untuk melaksanakan kegiatan ini, Bu? Boleh sekali ide itu, Bu. Iya, Bu. Saya sih inginnya itu, Bu, setelah selesai penilaian akhir semester ganjil ini, Bu. Kan biasanya itu ada kegiatan kelas meeting ya, Bu, ya. Jadi di situ tuh bisa nanti dilaksanakan, Bu. Dan pastinya seperti saya bilang tadi, pembina OSIS sama rekan-rekan yang lain, Bu, menentukan jadwalnya, pelaksananya kapan, Bu. Itu sih, Bu, yang terpikirkan saya. Iya, itu di saat ini ya, Bu, ya. Nah, kalau setelah ini apa yang akan Ibu lakukan di kemudian hari untuk lebih mengembangkan kegiatan Eskul Paskibraka ini, Bu, di sekolah Ibu agar lebih berkualitas lagi, Bu? Ya, bagaimana upaya atau cara Ibu untuk mengembangkan kegiatan Eskul Paskibraka di sekolah Ibu agar lebih berkualitas lagi? Seperti itu. Halo, Ibu Okta masih di tempat? Sepertinya terlempar ya. Halo, Ibu Okta. Halo, Ibu Okta. Iya, Bu. Terlempar ya, Bu? Iya, Bu. Memang jaringan kita ini agak susah karena cuacanya ini. Ya, boleh kita lanjut, Bu? Bisa, Bu, bisa. Ya. Baik, tadi sampai di apa itu upaya ya, Bu? Saya tadi menanyakan apa upaya di kemudian hari untuk lebih meningkatkan lagi
kualitas dari kegiatan ekskul paskibraka di sekolah ibu tadi? Iya Bu. Kalau seperti Ibu tanyakan tadi, kalau saya sih pengen itu siswa yang mereka kegiatan yang berkualitas di tingkat kabupaten bahkan provinsi Bu. Bahkan saya harapkan juga ketika mereka ada kegiatan 17 Agustus, mereka bisa Bu, setidaknya mereka bisa mengikuti sebagai pengibar bendera Bu di tingkat kabupaten Bu. Itu sih yang saya pikirkan saat ini Bu, yang saya harapkan Bu. Iya, tujuan ibu itu sangat mulia ya. Nah, jadi sesudah ini kita sudah di penghujung pembicaraan kita nih Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu Okta dapatkan dari pembicaraan kita ini tadi? Walaupun tadi terjeda ya Bu karena jaringan. Iya. Iya Bu. Saya sih berterima kasih buat Ibu Rina ya. Melalui pembicaraan ini Bu, walaupun singkat, terputus, tetapi saya memperoleh ide-ide baru Bu. Yang luar biasa berdasarkan kekuatan sekolah yang sudah ada, bahkan juga kekuatan siswa. Jadi saya belajar bagaimana menyalurkan minat dan bakat mereka Bu. Sehingga nantinya akan melahirkan pengalaman baru lagi yang bisa diterapkan di sekolah kami Bu. Dan menjadikan ekskul paski menjadi lebih berkualitas lagi. Serta saya juga dapat nyatakan mimpi siswa saya ikut dalam pengibaran bendera tingkat kabupaten bahkan provinsi Bu. Iya. Oke Bu Okta, apa yang Ibu Okta sampaikan itu saya harap juga dapat terwujud dengan baik, dan apa yang Ibu cita-citakan itu dengan optimismenya Ibu itu pasti nanti akan berjalan dan berhasil dengan baik. Saya berdoa apa yang Ibu cita-citakan itu nanti akan terus berkembang dan menular ya Bu ya. Nah, dan tidak berhenti sampai di sini atau sampai waktu yang tidak ditentukan, tapi tetap berjalan terus ya Bu ya. Nah, iya Bu. Jadi ide yang sangat menarik dan menantang yang Ibu sampaikan itu, saya akan setelahnya ini nanti saya akan menghubungi Ibu lagi untuk mendengar cerita keberhasilan ini. Saya ingin tanya nanti ya setelah bagi rapot ya Bu ya, karena ini kan masih kegiatan pas ya Bu. Nah, jadi sesudah bagi rapot nanti saya mau mendengar cerita keberhasilan Ibu, murid dan sekolah dalam program persahabatan ekskul paskibraka ya Bu. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Iya Bu. Ya. Terima kasih buat Ibu Rina. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Bu. Ya, terima kasih juga Ibu Okta. Tuhan memberkati dan menolong Ibu dalam usaha Ibu ini ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya Bu. Selamat malam Bu. Wah, luar biasa sekali coaching yang sudah Ibu Rina gitu terpukau mendengar percakapannya. Baiklah, sekarang kita akan mengidentifikasi ketercapaian Ibu Okta dalam melaksanakan coaching dengan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa. Nah, menurut Ibu Rina, apakah Ibu Okta tadi sudah mencapai indikator yang diinginkan sesuai dengan sesi kita di awal itu di pra observasi? Nah, kira-kira indikator Halo? ya. Iya.
bisa diulangi lah Bu, karena ini tadi sempat terputus. Oh iya. Nah, menurut Ibu Rina, apakah indikator yang diinginkan kita pada sesi observasi tadi terpenuhi, dan indikator ketercapaian apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Okta? Baik, saya menanggapi itu, dan yang saya amati dan juga ketika proses coaching tadi yang disampaikan oleh Ibu Okta itu semuanya masuk ke dalam indikator. Bahkan Ibu Okta sangat antusias untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, untuk menggali ide-idenya, dan saya juga fokus untuk memperhatikan alur cerita atau alur pembicaraan kami berdua, dan di situ ide-ide yang diinginkan oleh Ibu Okta itu memang adalah potensi yang ada di dalam pemikiran Ibu Okta dan hadir dari dirinya sendiri. Ya, demikian Ibu. Baiklah Bu, memang tadi saya juga menyimak proses coaching Ibu dengan Bu Okta. Ibu Rina sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan rasa, kemudian bertanya dengan coaching Ibu. Nah, dalam hal ini Ibu sudah melakukan peran Ibu sebagai coach yang baik, dan coaching juga sudah memperoleh solusi dari dirinya sendiri. Luar biasa Ibu Rina atas coaching yang sudah dilakukan. Saya di sini tadi akan menilai dengan rentang 1 sampai 4. Sepertinya Ibu berada pada nilai maksimal Bu, yaitu nilai 4. Ya, terima kasih Ibu Reni. Bu Rina, satu lagi kompetensi yang ingin berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan. Saya mohon ulang Bu, tadi putus Bu suaranya. Ya, jadi kompetensi apa lagi dari ketiga kompetensi itu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada malam ini dengan Ibu Okta? Ya. Kompetensi yang mana lagi? Ya, baik. Kalau tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, presence ya Bu. Nah, sekarang saya tidak hanya mengembangkan masalah kehadiran penuh, tapi saya juga akan mengembangkan kompetensi saya tentang bagaimana mendengarkan aktif coaching, dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching, sehingga nanti keterampilan coaching yang saya miliki itu semakin meningkat dan berkualitas Bu. Demikian. Ya, baiklah Bu Rina, sekitar 2 minggu lagi nanti saya akan menghubungi Ibu dan ingin melihat perkembangan kompetensi tersebut dan indikator apa nanti yang ingin dicapai dengan lebih baik lagi. Iya Bu. Iya Bu, terima kasih. Bu Rina? Ya, terima kasih Bu. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu. Selamat malam Ibu Okta. Malam Bu. Ya,
Katanya pada malam hari ini Ibu mau mengadakan coaching ya, Bu? Dengan Ibu Reni Iya ya? Bu, benar. Iya. Benar Bu. Oke. Tadi ada Ibu Reni menghubungi saya. Kata beliau kalau beliau ingin Ibu Reninya ingin saya jadi pengamat begitu, Bu. Iya Bu. Ya. Nah, baik Bu Okta. Di sini saya siap menjadi pengamat dan saya sudah menyediakan rubrik penilaian untuk observasi coaching antara Ibu Okta dan Ibu Reni nanti. Nah, di mana dalam rubrik penilaian itu ada rentang 1 sampai 4 ya, Bu. Nah, untuk ketepatan setiap langkah coaching yang menggunakan alur tirta dan menggunakan rasa, mendengarkan dengan rasa, maka untuk nilai maksimalnya itu adalah 4, Bu. Bagaimana, Bu Okta? Baik Bu. Ya. Iya Bu, ngerti Bu. Ya, Ibu Okta dan Ibu Reni mungkin pasti mendengar ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan ini ya, saya mau tanya, kompetensi apa yang Bu Okta mau kembangkan pada coaching malam hari ini? Iya Bu, terima kasih Bu Ibu Rina. Saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu. Jadi kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. 3 kompetensi Bu. Iya. Dan memang dalam kegiatan coaching ini ada 3 ya, 3 kompetensi yang harus kita miliki. Namun menurut saya, ini pertanyaan saya ya, bukan menurut. Dari ketiga kompetensi itu, apa yang menurut Ibu yang menjadi prioritas atau yang menjadi kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Seperti itu di observasi ini nanti, Bu. Iya Bu, saya mau lebih spesifiknya lagi tuh pada kompetensi mengajukan pertanyaan Bu, pertanyaan yang berbobot. Iya, Dimana saya ingin melihat jawaban dari Bu Reni nanti dan ingin lebih tahu banyak lagi tentang Ibu Reni Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Okta, apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang akan Ibu kembangkan nanti? Iya Bu, menurut saya indikator ketercapaiannya itu yaitu indikator mampu fokus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang saya ajukan nanti Bu kepada coach saya Bu. Iya. Hanya itu Bu? Apakah ada lagi? Itu Bu. Ya, baik itu ya. Nah, jadi baiklah Ibu Okta. Sekarang Ibu Okta dipersilahkan untuk melaksanakan coaching dengan coachi Ibu Reni. Dan sementara kegiatan coachingnya berlangsung, saya akan mengamati proses coaching yang Ibu Okta dan Ibu Reni laksanakan. Baik, saya persilahkan untuk Ibu Okta. Terima kasih. Iya Pak. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Rina kesempatannya. Selamat malam buat Ibu Reni. Iya Bu, terima kasih Bu. Coaching ya Bu ya. Ya. Iya Bu. Rencananya Bu, apa kita bicarakan? Saya mau membicarakan itu bagaimana membangun semangat murid Bu. Tentang membangun semangat murid ya Bu ya. Tentunya ada tujuan ya Bu ya.
Setiap pertemuan pasti ada tujuannya Bu ya. Jadi yang Ibu harapkan tujuannya apa Bu dari pertemuan kita ini Bu? Ya, jadi tujuannya itu membangun dan meningkatkan semangat murid pada kegiatan ekskul pramuka, Bu. Oh ya, berarti khusus ekskul pramuka ya Bu ya. Jadi Ya, kesempatan apa nih yang Ibu miliki saat ini Bu? eh, saya ini pernah menjadi pembina pramuka putri Bu, kurang lebih selama 4 tahun. Oh iya iya iya. Kalau boleh tahu Bu, ini jenjang di mana, SMP atau SMA Bu? Oh SMA ya. Ya, ya, oke Bu. Jadi jikalau kita boleh melihat nih Bu, skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu Reni dalam pencapaian tujuan saat ini di mana nih Bu? 1 sampai 10. Kalau sekarang ya inilah mengingat masa pandemi. Kalau dulu ya sekitar 7 Bu, sekarang ada turun ke 6. Ya, Oh, berarti ada penurunan karena pandemi ya Bu ya? iya. Tentunya selama Ibu sebagai pembina, terus skala yang sudah tinggi walaupun sekarang turun, tentunya ada kekuatan yang Ibu miliki ya Bu ya. Pasti Ibu memiliki kekuatan nih. Saya pengen tahu nih, apa kira-kira kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tadi Bu? Ya, saya itu pernah 2 kali Bu Okta ikut di KMD, itu kursus mahir tingkat dasar di kepramukaan. Jadi pernah ikut 2 kali selama saya menjadi pembina pramuka. Itu Bu Okta. Wow, luar biasa Bu ya, 2 kali memiliki kesempatan mengikuti KMD Bu ya. Ya. Pastinya tentunya ada peluang nih yang bisa Ibu ambil. Kira-kira nih Bu, apa peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu ambil saat ini Bu? Jadi keinginan saya mungkin akan memperkuat gugus depan dalam memperkenalkan pramuka, di mana setiap di awal tahun itu diadakan kegiatan MPLS. Mungkin di situ kita perlu penyampaian tentang kepramukaan terhadap siswa baru. Kemudian wahana-wahana apa yang kita lakukan di dalam kegiatan pramuka sehingga membuat mereka bisa berinovasi, kemudian penyediaan bahan bacaan kepramukaan. Jadi banyak hal yang akan nanti kita lakukan di dalam kegiatan kepramukaan untuk menarik minat mereka, Ibu. Oh iya iya, luar biasa Bu. Tapi tentunya ada hambatan ya Bu ya, ada hambatan atau gangguan. Kira-kira nih menurut Ibu Reni, apa hambatan yang menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan tadi Bu? Sudah jelas Bu, pada saat sekarang pramuka itu sangat kurang diminati oleh siswa-siswi kita. Mungkin di era global ini mereka lebih ke gadget. Jadi ada permainan-permainan di sana. Jadi kayaknya pramuka ini hal-hal yang kegiatan di luar sekolah, tapi bagi mereka tidak terlalu menantang mereka. Nah, mungkin itu yang menjadi halangan kita, hambatan kita, bagaimana kita memotivasi mereka untuk mereka bisa lebih semangat, antusias di dalam kepramukaan. Oh iya iya, betul-betul Bu. Kurang diminati ya Bu ya. Ya, Tentunya pasti ada di benak Ibu nih saat ini. Apa kira-kira solusi yang pas nih untuk minat tadi Bu, untuk hal-hal tadi Bu? yang pastinya karena pembina-pembina pramuka banyak sekarang juga yang muda, tapi mereka tidak mempunyai sertifikat dalam kegiatan kursus mahir dasar. Mungkin itu nanti
perlu ditingkatkan lah. Oh iya. Jadi mereka perlu ditingkatkan. Kemudian kita akan membuat inovasi-inovasi, gebrakan-gebrakan baru di dalam kepramukaan. Misalnya di awal tahun kita adakan perkemahan, kemudian ada kegiatan-kegiatan hiking, kemudian ada penjelajahan, ada lomba-lomba. Jadi sekira mereka menarik minat mereka untuk kembali ke kegiatan kepramukaan, Bu. Wow, luar biasa tuh, Bu. Solusi yang memang menarik minat tentunya, Bu. Tema yang Ibu bilang tadi. Kira-kira nih, Bu ya, apakah ada prioritas saat ini? Menurut Ibu yang prioritas itu apa kira-kira? Jadi yang paling utama saya akan memperkenalkan bahwa pentingnya ekskul pramuka, di mana ekskul itu untuk membantu meningkatkan kecerdasan murid, kemudian untuk membentuk karakter, di mana pencapaian di Merdeka Belajar itu profil pelajar Pancasila itu, Bu. Oh iya, tentu luar biasa ya, Bu ya. Jadi dari prioritas yang Ibu harapkan tadi, tentunya ada strategi ya, Bu ya. Strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai itu. Kira-kira nih, Bu, apa yang Ibu pikirkan strateginya, Bu? Jadi yang saya pikirkan, saya nantinya di dalam ekskul pramuka itu ada mengadakan lomba-lomba, Bu. Kemudian diharapkan di dalam kegiatan-kegiatan lomba tersebut, ini bermacam-macam lomba nanti rencananya, membentuk murid kita, siswa-siswi kita itu menjadi manusia yang beriman, bertakwa, kemudian berjiwa patriot, disiplin, bisa bersosial, bisa bermasyarakat, kemudian cinta tanah air dan bertanggung jawab. Luar biasa, Ibu. Berarti sudah ada nih di pikiran Ibu strategi yang akan dijalani ya, Bu ya. Ya. Nah, tentunya kalau masalah jangka waktunya gimana nih kira-kira, Bu? Jangka waktunya, Bu? Kalau ekskul pramuka sekarang ini waktunya itu 1 hari dalam 1 minggu di hari Jumat. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Kemudian untuk materi-materi peningkatan kompetensi mereka, nanti kita prakteknya itu mungkin waktunya tidak cukup, Bu, karena kita nanti yang memang berminat akan kita bawa mereka di hari Sabtu itu, Bu, kita tambahkan waktunya. Oh iya, berarti ada penyesuaian juga ya, Bu ya, dengan jadwal sekolah. Jadi menurut Ibu Reni, apa ukuran keberhasilan rencana dari Ibu tadi, rencana aksi Ibu tadi? Saya mengukur keberhasilan itu dari sekarang siswanya, misalnya dari siswa baru itu dari 250 siswa itu misalnya yang berminat sekarang setelah pandemi ini hanya sekitar 30 orang. Nah, paling tidak saya nanti ukuran keberhasilan saya memaksimalkan sebagian besar siswa saya, murid saya itu ikut serta di kegiatan ekskul pramuka, yang pastinya kalau dari 250 paling tidak 150 orang, Bu, itu yang ikut serta. Ya. Berarti dimulai dari jumlahnya, Bu ya? Iya. Dari Oke, Bu ya. Berarti tentunya Ibu harus berkomitmen ya, Bu ya, dengan setiap rencana aksi yang sudah Ibu harapkan. Kira-kira nih apa komitmen Ibu ke depannya, Bu? Yang pastinya, Bu, saya akan segera merealisasikan rencana saya, kemudian mengajak rekan sejawat, kemudian warga sekolah, kepala sekolah ikut serta dalam kegiatan pramuka, sehingga kita punya kekuatan karena kepala sekolah, orang-orang yang kompeten di sekolah itu ikut serta dalam kegiatan. Luar biasa, Ibu ya. Berarti dalam komitmen ini Ibu melibatkan pihak sekolah ya, Bu ya. Bu, luar biasa, Bu. Saya sih berharap apa yang sudah Ibu rencanakan boleh terjadi ya, Bu ya. Boleh terjadi, terlaksana dengan baik. Ya. Jadi kira-kira nih, Bu, kapan kita bisa melakukan
melakukan pertemuan lagi Bu, coaching selanjutnya Bu, karena kita harus bisa melihat perkembangannya Bu dari Bu Reni Iya. kapan Bu? Ya. Mungkin saya ini kan rencananya nanti ada kegiatan-kegiatan kepramukaan, saya lihat dalam 2 minggu pertemuan dulu, kemudian nanti saya akan menghubungi Bu Okta, akan saya sampaikan keberhasilan saya itu seperti apa. Iya, terima kasih buat Ibu Reni. Jadi hari ini kita sudah banyak membahas tentang yang menjadi permasalahan atau tantangan Ibu lah ya tentunya. Iya. Ya, jadi Ibu sudah menemukan solusi nih. Kira-kira yang kita bahas ini apa kesimpulan dari pembahasan kita Bu, saat ini Bu? Yang pastinya kesimpulan dari saya, apa yang menjadi pemikiran saya, kesulitan-kesulitan saya tadi, saya bisa menemukan solusinya dengan berkomitmen tadi, ingin mengajak siswa, murid-murid saya itu sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, kemudian mengajak juga rekan sejawat dan pihak sekolah yang terkait untuk kegiatan kepramukaan di sekolah, Bu. Ya, luar biasa, ternyata Ibu Reni menemukan solusi yang luar biasa. Dan Ibu Reni juga sudah berkomitmen, bahkan juga meminta dukungan dari pihak sekolah ya Bu ya. Iya. Pastinya nanti kita akan mengatur jadwal pertemuan selanjutnya Bu ya, seperti yang Iya. sudah Ibu Reni bilang. Terima kasih buat Bu Reni malam hari ini Bu, sampai ketemu di lain waktu Bu. Ya, terima kasih Bu Okta. Selamat Ya. malam. Selamat malam Bu. Ya. Baik. Baik, luar biasa Bu. Okta coachingnya pada malam hari ini mengalir seperti itu, murni sekali ya. Dan itu adalah permasalahan yang ada di sekolah kita ya. Nah, jadi saya sudah mengamati apa yang sudah Ibu Okta dan Ibu Reni lakukan atau coaching yang sudah dilaksanakan itu. Jadi sekarang kita akan mengidentifikasi ketercapaian Ibu Okta dalam melaksanakan coaching dengan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa. Nah, menurut Ibu Okta, apakah Ibu Reni itu sudah mencapai indikator yang seperti Ibu harapkan? Tadi sesuai sesi praobservasi, kira-kira indikator ketercapaian apa yang sudah terpenuhi? Ya Bu, silahkan. Apa Ya, Bu. tercapaian? Terima kasih buat Ibu Rina. Ya Bu. Kalau saya melihat Bu, hasil coaching kami hari ini, saya yang berbobot tadi di mana saya melihat setiap pertanyaan saya itu Ibu Reni bisa menjawab. Dan dia mengalir, menjawab, sehingga saya lebih tahu lagi, lebih dalam lagi tentang permasalahan dari Bu Reni Bu. Iya, Gitu Bu Rina. iya bagus ya. Jadi Ibu pun walaupun sebagai coach juga Ibu mengikuti alurnya ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali coachingnya. Iya. Dan pada saat ini saya juga sudah menyimak bagaimana berlangsungnya proses coaching itu, dan Ibu memang sudah memberikan pertanyaan yang terbuka, benar, menggali, seperti itu ya Bu ya. Nah, dalam hal ini Iya. Ibu sudah melakukan coaching dengan peran Ibu sebagai coach dengan baik, dan coachi Ibu Reni itu juga bisa memperoleh solusi yang diharapkan oleh Ibu Reni ya, dan solusinya itu juga sudah tepat dengan dirinya sendiri. Luar biasa Ibu Okta ya. Nah, atas coaching kita pada malam hari ini, jadi jika saya tadi sudah menyampaikan bahwa nilai rentang 1 sampai 4, sepertinya saya harus memberikan nilai maksimal ya Bu ya.
karena saya sangat salut dengan proses coaching ini, maka saya akan beri nilai 4. Ya Bu ya. Bagaimana Ibu Okta? Ya Bu. Ya Bu, terima kasih buat Ibu Rina yang sudah mengobservasi jalannya coaching saya dengan Ibu Reni, bahkan memberikan nilai yang maksimal Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya Ibu Okta. Nah, satu lagi Bu ya, sebelum kita menutup kegiatan ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan sesudah kegiatan coaching hari ini? Kompetensi coaching apa lagi yang mau dikembangkan? Ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Jikalau tadi saya sudah fokus kepada pertanyaan yang berbobot, saat ini saya pengen mengembangkan kompetensi sehingga bisa juga mencapai indikator menemukan peluang yang akan saya lakukan di tahap selanjutnya Bu. Untuk saat ini itu Bu. Iya, bagus. Baik, untuk kompetensi itu, saya harap di 1 minggu ke depan kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Dan saya ingin melihat perkembangan dari yang Ibu sampaikan ini. Karena semangat Ibu itu juga merupakan semangat saya juga ya Bu ya. Nah, baik Ibu Okta, saya kira cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Terus saja kita bersama-sama mengembangkan kompetensi kita ya. Baik Ibu Okta, saya ucapkan selamat malam, dan juga kepada Ibu Reni saya ucapkan selamat malam. Terima kasih Ya. Bu, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Reni. Selamat malam Bu. Iya, saya dengar katanya hari ini Ibu mengadakan coaching dengan Ibu Rina ya Bu. Betul. Iya, di mana saya diminta jadi pengamat Bu dalam coaching Ibu bersama dengan Ibu Rina Bu. Iya. Ya Bu, baiklah Bu. Di sini saya sudah menyediakan rubrik penilaian Bu untuk coaching Ibu dan Ibu Rina. Jadi di mana saya menggunakan rubrik penilaian dengan rentang nilai 1 sampai 4 ya Bu ya. Jadi dan mendengarkan dengan rasa. Dengan nilai maksimalnya itu 4 ya Bu ya. Ya baik Bu Okta. Ya, jadi sebelum melakukan coaching saya mau tanya nih Bu, apa coaching hari ini Bu? Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Biasa dari 3 kompetensi itu ya Bu ya yang sudah dipelajari. Tentunya dari ketiga kompetensi itu ada yang lebih spesifik Bu, yang harus Ibu fokuskan. Kira-kira nih Bu, mana yang ingin Ibu fokuskan? Jadi yang akan lebih saya fokuskan nanti secara spesifik itu mengenai kompetensi kehadiran penuh, di mana saya bisa hadir utuh bagi coach saya. Kemudian saya akan fokus bersikap terbuka, sabar, juga ingin tahu lebih banyak tentang coach saya. Wah, iya Bu. Lah, jadi menurut Ibu Reni, apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi kehadiran penuh yang Ibu kembangkan tadi Bu? Jadi indikator ketercapaiannya yaitu mampu fokus menatap lawan bicara, kemudian menyimak dengan sungguh-sungguh, dan juga tidak melakukan aktivitas lain itu selain fokus pada apa yang dibicarakan oleh coaching. Oh iya.
Baiklah Ibu Reni, sekarang saya persilakan Bu Reni melaksanakan coaching dengan kos Ibu. Sementara ini berlangsung Bu, saya akan mengobservasi prosesnya Bu. Ya, baik Bu. Ya Bu. Ya silakan Bu. Selamat malam Bu Rina. Ya, selamat malam Bu Reni. Selamat malam Bu Rina. Iya Bu. Selamat malam Bu. Iya. Kemarin, ya kemarin Bu Rina kata. Halo Bu, putus-putus ini Bu suaranya. Iya, katanya Bu Rina ada yang mau ingin dibicarakan. Oh, iya Bu. Betul sekali Bu. Saya memang pengen ketemu Ya. dengan Ibu. Ada hal yang menurut saya penting untuk dibicarakan Bu. Nah, kalau ada yang penting ingin dibicarakan, kalau boleh tahu, itu tentang apa Bu Rina? Saya punya masalah Bu, dan saya juga bingung untuk memecahkannya. Tapi apakah boleh nanti saya minta waktu Ibu sebentar, sekitar beberapa menit ke depan Bu? Mungkin ya seperempat jam kah Bu? Gitu. Boleh sekali Bu Rina. Mungkin saya ingin juga ngomong-ngomong dengan Ibu. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita malam ini Bu? Iya, begini Bu Reni. Saya ini jujur saja Bu. Saya ini mau konsultasi. Saya bingung dengan siswa saya yang kelas 5. Dia itu beberapa hari yang lalu, mungkin kemarin kalau nggak salah Bu, dia membawa minuman bir ke sekolah. Nah, sebelumnya juga dia sering berbicara kurang sopan dan cara bicaranya juga tidak sesuai dengan usianya Bu. Nah, berkali-kali saya tegur, tetap saja anak ini tidak bisa dinasihati Bu, dan tidak mau mendengar seperti itu Bu. Di kelas 5 ya Bu? Iya Bu. Masih anak-anak sekali. Iya. Nah, dari mana? Dari namanya itu perempuan atau laki-laki Bu? Perempuan, namanya Aduh, Siti Bu. aduh, Siti ya, mana perempuan Bu ya? Iya Bu. Sebelumnya apa saja mungkin upaya Ibu yang Ibu lakukan untuk menangani anak ini Bu? Saya sudah memanggil dia Bu, dan saya sudah menasihati dia. Dia juga berjanji tidak mengulanginya lagi. Waktu itu saya sempat mengancam dia untuk memanggil orang tuanya Bu. Nah, ternyata ketika saya mengatakan hal itu, dia langsung menangis di kelas. Jangan, katanya, untuk memanggil orang tuanya. Jadi itu saya bingung. Lalu bagaimana pikir saya untuk solusi mengurus anak ini, sedangkan dia tidak mau mendengar apa yang saya sampaikan gitu. Tapi menghubungi orang tuanya, dia malah seperti stres gitu Bu. Nah, jika melihat skala dari 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu Rina dalam pencapaian saat ini, dengan tingkat di mana Ibu dalam menangani anak murid Ibu tersebut, dan sasarannya ke posisi berapa nantinya? Baik Bu, kalau saat ini saya itu dengan upaya saya itu Bu, saya itu sudah berada di posisi 6. Masih berada di posisi 6 maksudnya Bu. Nah,
Jadi harapan saya itu saya juga tidak bisa memaksakan diri untuk ke posisi yang luar biasa, yaitu posisi 10, karena saya lihat itu anak ini sangat memerlukan bimbingan, Bu, bimbingan khusus untuk mengubah perilaku dia agar ya mau mendengar lah, Bu, dan bisa mendengar nasihat gitu, Bu, dan bisa seperti apa ya, Bu, ya sebutannya itu, mengetahui dirinya itu seperti apalah jati dirinya dia itu. Dia harus tahu bahwa dia itu perempuan dan dia juga harus menjaga dirinya dan berakhlak seperti itu, Bu. Oh iya, jika demikian berarti ibu punya tujuan dan niat baik terhadap anak ini. Nah, sekarang untuk kekuatan ibu, apa yang bisa mencapai hal tersebut? Ya, kalau kekuatan saya untuk mencapai tujuan saya itu, Bu, ya yang pertama itu adalah niat, Bu. Niat saya dan juga dukungan dari guru-guru lain, dan guru-guru lain juga mendukung saya dan saya juga mendukung mereka untuk tetap memantau anak ini, dan saya juga akan melibatkan orang tuanya, Bu. Tidak ada jalan lain selain melibatkan orang tuanya, agar orang tuanya juga melakukan bimbingan di rumah, karena kalau hanya bimbingan di sekolah saya pikir tidak mempan kayaknya, Bu. Memang harus di antara guru dengan orang tua itu harus kolaborasi untuk bimbingan dengan anaknya ini, Bu. Kalau seperti itu, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu Rina ambil? Saya akan melakukan bimbingan penuh, Bu, karena di SD tidak ada guru bimbingan konseling atau guru BK, maka saya secara otomatis sebagai wali kelas akan mengambil posisi sebagai guru konseling juga dan melakukan bimbingan untuk anak ini, Bu. Baik, Bu. Nah, menurut Ibu Rina, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Menurut saya yang bisa menghalangi upaya saya tadi dalam hal melakukan bimbingan dan perbaikan terhadap anak ini adalah tidak adanya kolaborasi antara guru dan orang tua. Kalau sampai hilangnya kolaborasi antara guru dan orang tua, maka saya pikir tidak akan terjadilah anak ini nanti, tidak akan berubah. Kalau guru lain dan orang tuanya juga kooperatif, saya yakin tujuan saya ini dapat berjalan dengan baik, Bu. Kalau seperti itu, apa Ibu Rina ada solusinya jika ternyata guru dan orang tua tidak kooperatif? Ya, dengan sangat berat juga ya, Bu, ya. Saya akan jalan terus, Bu. Saya akan melakukan bimbingan ini sampai kapanpun, selama anak itu mau menerima bimbingan yang pertama, yang kedua selama dia itu berada di sekolah itu. Walaupun misalnya di lingkungan sekolah, di luar sekolah juga saya sering melakukan bimbingan juga, Bu. Ya. Nah, apa rencana yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Ya, saya sudah berpikir bahwa saya mulai dari besok, Bu, itu akan memanggil anak tersebut, dan saya akan merancang beberapa rencana, dan sesuai dengan tujuan yang saya ada di awal tadi, bahwa saya ingin memperbaiki anak ini setidak-tidaknya dari level 6 itu ke level 8, Bu.
adakah prioritas yang Ibu lakukan? Kalau Prioritas. ya prioritas. Baik, prioritas saya adalah ingin mengubah perilaku anak tersebut menjadi anak yang berakhlak, Bu, dan mempunyai karakter. Apalagi saat ini kan kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Saya harap dengan Merdeka Belajar ini anak nanti bisa mengetahui jati dirinya. Dan saya sebagai guru menuntun anak ini ke arah yang lebih baik, Bu. Demikian. Yang Ibu Rina lakukan untuk mencapai hal tersebut? Bisa ulang, Bu, tadi terputus, Bu. Jadi strategi apa yang bisa Ibu Rina lakukan untuk mencapai hal tersebut? Strategi. Iya, baik, Bu. Jadi saya punya strategi. Pertama-tama saya akan melakukan pendekatan, Bu. Saya akan memanggil anak itu. Saya akan mengarahkannya melakukan kegiatan segitiga restitusi, Bu. Itu yang akan saya terapkan nanti. Dan adanya konseling untuk menyadarkan anak tersebut dengan memberikan berbagai macam pendekatan. Bahkan saya berniat memberikan free pass kepada anak itu agar anak itu sibuk dengan kegiatan positif, sehingga dia nanti setidak-tidaknya menutup celah untuk dia bergaul dengan hal-hal yang berbau negatif, Bu. Itu, Bu, menurut saya. Ya, nah bagaimana dalam jangka waktunya, Bu? Dalam jangka waktu Ibu melakukan hal tersebut? Baik, rencananya memang saya mau menetapkan waktu, Bu. Misalnya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan atau sampai 6 semester. Tapi sepertinya karena anak ini ternyata karakternya akut, Bu. Ya, akut saya anggap mungkin sudah terlalu lama dibiasakan seperti itu. Jadi saya berkesinambungan, Bu. Saya tidak hanya menetapkan waktunya 3 atau 4 bulan, tapi saya terus menerus, Bu. Saya terus menerus memberikan bimbingan, dan juga saya berharap di 3 bulan atau 1 bulan ke depan anak ini mengalami perubahan sedikit demi sedikit, Bu. Jadi kalau menurut Ibu Rina, apa yang menjadi ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu tersebut? Menurut saya keberhasilan rencana saya ini, ya saya mengubah sikap anak itu sedikit demi sedikit, dan perilakunya dapat terlihat dengan sikapnya sehari-hari, Bu. Baik dari cara berbicara, lalu pokoknya sikap dia lah, di sekolah atau di rumah atau di masyarakat. Ya, Bu, itu. Nah, untuk selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi? Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu lakukan? Baik, komitmen saya adalah tetap melaksanakan rencana saya itu. Rencana saya terhadap anak ini untuk memberikan dia tindakan, dalam artian tindakan baik, bukan tindakan negatif, ya. Nah, walau apapun yang terjadi, Bu, kasihan juga siswi ini atau murid ini jika kita dari pihak sekolah sampai tidak peduli, ya, Bu, dengan keadaan dia ini. Jadi itu merupakan keprihatinan saya bahwa anak ini memang harus dirubah, walaupun itu sedikit demi sedikit. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Baik, Bu, kalau orang yang nanti akan membantu saya itu, yang paling utama saya harapkan adalah orang tua. Karena orang tuanya itu adalah patokan utama saya
dalam usaha saya melakukan perbaikan, bimbingan dan konseling untuk anak ini, Bu. Dan salah satunya juga rekan-rekan sejawat juga, Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi kita hari ini, mungkin kapan kita bisa melakukan refleksinya, Bu? Baik, Bu Reni, saya sangat bagaimana ya, penasaran juga. Jadi saya berharap nanti mungkin saya berjanji ya Bu Reni, sekitar 1 bulan lah Bu Reni beri waktu saya untuk melakukan kegiatan ini. Bagaimana nanti hasilnya, saya akan menghubungi Ibu Reni 1 bulan ke depan, Bu. Bagaimana, Bu? Bisa kan, Bu, ya? Oh iya, siap Bu, siap Bu Rina. Jadi terima kasih sekali pada malam hari ini Ibu Rina telah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Semoga solusi itu bisa membawa Ibu dalam keberhasilan. Saya tunggu ya Bu Rina. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, selamat malam Bu Rina. Selamat malam Bu Reni. Yuk, sama. Wow, luar biasa ya Bu ya. Buat Ibu Reni luar biasa Bu, coaching yang sudah Ibu laksanakan bersama Ibu Rina tadi Bu. Jadi baik Bu, sekarang saya akan mengidentifikasi Bu, mengidentifikasi ketercapaian Ibu Rina dalam melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Rina, Bu ya. Apakah sesuai dengan alur tirta dan mendengarkan dengan rasa? Menurut Ibu Reni nih, apakah sudah sesuai Bu dengan apa yang sudah kita harapkan Bu? Coaching hari ini Bu, gimana menurut Ibu Reni? Iya Bu Okta, apa yang saya sudah lakukan coaching hari ini dengan Ibu Rina itu sudah memenuhi percakapan dan pada kompetensi kesadaran penuh, yaitu indikator mampu fokus menatap lawan bicara, kemudian indikator menyimak sungguh-sungguh lawan bicara, dan indikator tidak melakukan aktivitas lain selain fokus pada coaching yang saya bicarakan. Baiklah Bu Reni, saya sudah menyimak secara langsung tadi proses coaching Ibu bersama dengan Ibu Rina. Jadi memang sudah hadir secara penuh. Saya benar-benar melihat dari tatapan lawan bicara, fokusnya kepada konsentrasi juga, mendengarkan, berbicara, serta tidak melakukan hal lain selain coaching tadi ya Bu ya. Jadi dalam hal ini Ibu sudah melakukan coaching dengan peran Ibu sebagai coach dengan baik Bu. Dan coaching Ibu juga bisa memperoleh solusi. Tentunya solusi itu dari dalam diri dia sendiri Bu. Luar biasa buat Ibu Reni atas coachingnya hari ini. Jadi jika dikasih rentang nilai, dari awal tadi kan saya bilang ada rentang nilai 1 sampai 4 ya Bu ya. Jadi saya memberi kepada Ibu Reni rentang nilai 4 Bu, paling tinggi Bu, karena memang sesuai proses tadi Bu. Terima kasih Bu Okta sudah mengobservasi jalannya coaching saya dengan Bu Rina dengan baik. Iya Bu. Jadi satu lagi Bu Reni ya, saya mau bertanya buat Ibu Reni. Satu lagi nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam diri Ibu? Tentunya ada sesuatu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching kita yang hari ini Bu. Iya Bu Okta, saya ingin mengembangkan kompetensi itu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa mencapai indikator di mana menemukan peluang yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, luar biasa buat Ibu Reni.
Baiklah Bu, jadi 1 minggu lagi saya akan menghubungi Bu Reni dan saya ingin melihat perkembangan kompetensi tersebut yang Ibu harapkan tadi ya Bu ya. Apakah mencapai indikator yang baru untuk lebih baik lagi ya Bu ya? Ya. Iya. Oke Bu Okta, terima kasih banyak Bu Okta. Selamat malam. Selamat malam Bu. Selamat malam.